Nah, kalau untuk kembali lagi ke kecelakaan lalu lintas, kalau untuk di Kabupaten Bogor itu angka kecelakaan lalu lintas kan tadi menurut Pak Angga ini fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau kita bandingkan angkanya dari 2019, 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kenaikan di tahun 2020 itu tahun dari mulai Januari sampai Desember itu sekitar 119 kejadian yang meninggal ya, 199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Si Tegar dengan saya Ferry Adi Lesmana. Oke, sekarang saya kedatangan tamu. Ini adalah Ibda Angga, Kanit Laka Lantas Polres Bogor. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Ferry. Halo. Gimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah. Gimana puasanya, Pak? Lancar? Alhamdulillah selama ini sudah 3 hari alhamdulillah lancar dan tidak ada halangan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Amin. Yang penting mah tetap semangat puasanya. Jangan jadikan puasa itu penghambat untuk pelaksanaan tugas, Pak. Kita harus semangat bagaimanapun dalam kondisi apapun. Tapi ini Pak, kalau berbicara tentang lalu lintas dan laka lantas untuk saat ini, kita kan sekarang sedang ada dalam operasi keselamatan, Pak. Betul. Operasi keselamatan itu sebenarnya apa itu, Pak? Operasi keselamatan Lodaya 2021 ini adalah operasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berlalu lintas. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka laka lantas. Dan operasi ini adalah langkah awal untuk menghadapi operasi ketupat. Jadi ini adalah untuk kesiapan Polri dalam menghadapi operasi ketupat. Itu kita diawali dengan langkah operasi keselamatan. Oh iya, berarti sebelum menuju ke operasi ketupat kita ada operasi keselamatan. Kirain saya sebelum operasi ketupat ada operasi semur, Pak. Itu nanti setelah ketupat baru ada. Nah, sebenarnya kalau operasi keselamatan sendiri, Pak, dari tanggal berapa sih, Pak, berjalan? Apa sudah berjalan? Apa memang mau baru dimulai? Nah, untuk operasi keselamatan ini dilaksanakan 12 hari, ulangi 14 hari dari mulai 12 April sampai dengan 25 April tahun 2021. Itu 14 hari. Oh, totalnya 14 hari. Berarti sudah berjalan, Pak, dari tanggal 12 April itu sampai ke 25 April. 25 April ya, betul? 25 April hari Minggu. Ya berarti sekitar 14 hari kita memang target-targetnya, Pak, sebenarnya dari operasi keselamatan ini apa aja? Nah, untuk target-targetnya dalam operasi itu ada 3. Yang pertama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta mencegah terjadinya kerumunan massa. Yang kedua untuk menciptakan kelancaran dan keselamatan yang lebih baik, artinya agar menekan angka laka lantas sehingga untuk dan mengurangi angka fatalitas dalam hal kecelakaan tersebut. Yang ketiga mencegah masyarakat untuk melaksanakan mudik pada Lebaran tahun 2021 dengan memberikan pemahaman secara humanis. Oh, jadi sebenarnya operasi keselamatan ini tujuannya memang untuk benar-benar keselamatan ya, Pak ya? Karena kan yang pertama kan tadi memang pencegahan ke penularan COVID-19, mungkin biar angkanya tidak semakin meluas dan semakin banyak korbannya. Yang keduanya mungkin memang menekan angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri ya. Karena memang sebenarnya kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya semakin tahun makin meningkat nih, Pak. Semakin tahun semakin meningkat karena fluktuatif. Kadang kalau lagi landai mungkin Pak ya. Seperti itu. Oh, yang ketiga mungkin adalah untuk pemahaman masyarakat tentang larangan mudik dari pemerintah. Ya, dan maka untuk itu kita Satlantas Polres Bogor mendukung program pemerintah bahwa masyarakat agar mencegah untuk melaksanakan mudik pada Lebaran tahun 2021 ini untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, sebenarnya Pak, kalau memang misalkan kita mengatakan tentang tadi kan ada hal-hal yang emang dititik fokuskan dalam operasi keselamatan ini. Nah, sebenarnya fokusnya hanya untuk di lalu lintas Polres, Pak? Apa memang semua jajaran Polsek? Apa memang dibentuk beberapa pos untuk melakukan pelaksanaan operasi keselamatan ini? Untuk pelaksanaan operasi keselamatan ini serentak seluruh Indonesia. Oh, se-Indonesia ternyata ya, bukan cuma di Bogor. Tidak hanya di Bogor saja. Nah, untuk di Jawa Barat sudah diberikan kata sandi yaitu operasi keselamatan Lodaya 2021. Ini di tiap-tiap polsek, polres pun semua
bekerja sama, bersinergi untuk melaksanakan operasi keselamatan ini. Tidak hanya oleh instansi terkait seperti TNI, Disub, Kabupaten Dinkes pun kita tergabung dalam pelaksanaan operasi keselamatan ini. Oh, berarti sebenarnya operasi keselamatan ini bukan cuman milik pihak kepolisian, tapi sebenarnya memang kita bersinergi dengan beberapa instansi terkait. Tujuannya memang memberikan keselamatan buat masyarakat. Nah, kalau memang misalkan pelaksanaannya Pak, pos-posnya memang ada dikhususkan untuk di pos mana untuk di Kabupaten Bogor ini sendiri? Untuk di Kabupaten Bogor kita ada membagi 8 lokasi untuk penyekatan. Yang pertama di wilayah titik penyekatan di Jasinga, karena Jasinga merupakan perbatasan dengan Banten. Perbatasan sama Banten Pak ya? Demak. Yang kedua titik sekat di Parung Panjang, dia wilayahnya berbatasan dengan Tangerang atau BSD. Yang ketiga Parung yang berbatasan dengan Depok, Cigombong yang berbatasan dengan Sukabumi, Cibinong berbatasan dengan Depok ataupun Jakarta. Yang keenam Cilengsi, yang ketujuh titik penyekatan Gunung Putri, dan yang terakhir di penyekatan di pos pelayanan Gadok yang menghubungkan antara Cianjur ke Bandung. Oh, jadi sebenarnya operasi keselamatan ini memang difokuskan ke beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Bogor. Karena kita untuk mengurangi angka orang-orang mungkin yang hilir mudik atau bolak-balik lah masuk ke Kabupaten Bogor tanpa menunjukkan rapid test mungkin Pak ya, tanpa menunjukkan sudah divaksinasi, surat vaksinasi tersebut. Nah, kalau memang kita Pak menemukan orang-orang yang memang masih kekeh, misalkan tadi kita sudah menghimbau untuk larangan mudik Pak, masih ada orang yang mudik Pak. Tetap masih ada saja, namun ya upaya kita adalah melakukan penyekatan itu apabila seseorang yang melintas ke wilayah perbatasan tidak melengkapi dengan surat antigen yang berlaku 1 kali 3x24 jam, mungkin kita akan kembalikan. Jadi kalau memang nggak punya rapid antigen yang berlaku untuk 3 hari, suruh putar balik. Walaupun dia pakai masker, walaupun dia pakai protokol kesehatan, tetap kalau memang misalkan nggak punya surat sakti Pak. Berarti sekarang polisi selain memeriksa SIM, STNK, memeriksa juga rapid antigen. Jadi hati-hati itu yang mau masuk kawasan Kabupaten Bogor, nanti di beberapa titik yang tadi memang sudah disebutkan di wilayah-wilayah perbatasan seperti di Jasinga, Parung Panjang, Cilengsi, Cibinong, Gunung Putri, Cigombong maupun di wilayah Gadok, Puncak memang selalu dilakukan penyekatan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam oleh bukan hanya kepolisian, tapi dari Satgas Covid yang memang terbentuk termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Pol PP, TNI, Polri, BPPD, pokoknya banyak lah ini ya Pak ya. Jadi kayak reunian Pak, Kita harus bersinergi agar program-program itu dapat dilaksanakan berhasil. Tapi Pak, kalau kita ngomongin tentang mudik nih Pak, banyak netizen, banyak orang-orang netizen yang budiman menanyakan, kenapa orang-orang atau pemerintah kenapa melarang mudik sedangkan tempat wisata diperbolehkan untuk tetap buka? Nah, sebenarnya untuk larangan mudik ini adalah merupakan peraturan pemerintah yang harus kita dukung oleh Polri. Yang kedua untuk masalah tempat wisata, sebenarnya tempat wisata ini kita sudah ada aturannya. Ya, yang pertama dari mulai wajib antigen. Ya, yang tidak memiliki dengan kalau negatif antigen baru boleh. Yang kedua ada vaksin tahap 2 ditunjukkan. Yang ketiga wajib pakai masker dan jumlah pengunjung dibatasi serta protokol kesehatan yang sangat ketat. Oh, berarti sebenarnya bukannya kita membebaskan tempat wisata juga, tapi kita tetap mengawasi tempat-tempat wisata ini supaya tidak terjadi kerumunan dan tidak terjadinya menjadi sebutnya apa ya, rantai jadi klaster baru dari penyebaran COVID. Nah, pada saat memang tempat wisata ini melanggar, apakah memang kepolisian menindak dengan cara menutup tempat wisatanya? Apabila dia pihak wisata tidak mematuhi apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah, mungkin dengan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas itu kita Satgas Covid itu bisa melakukan upaya penutupan.
Ya, kasihan Pak kalau misalkan itu tuh Pak. Ya. Taman Safari nanti itu yang ngasih makan harimau siapa? Kita dibatasi di jumlah pengunjung. Ya intinya mah kayak ke pengunjung Taman Safari diperbolehkan gitu, tapi memang dengan langkah-langkah protokol kesehatan yang Ya. ketat, harus menunjukkan rapid antigen atau sudah divaksin 2 kali, kemudian Masker. pakai masker. Jadi di sana mau cuci tangan nggak bisa juga, harus pakai disinfektan. Cuci tangan pas mau cuci tangan isinya buaya. Benar-benar prokesnya dijalani dengan baik dan ketat. Kalau kita berbicara tentang operasi keselamatan lagi Pak, target daripada operasi keselamatan ini siapa? Untuk target masyarakat ya, Jadi targetnya masyarakat. masyarakat yang akan mudik, Hmm. terus agar tidak Intinya supaya tidak bawa penyakit ke kampung gitu Pak ya. jadi Intinya mah masuk. kita mah ada polisi mah bukannya pelit, bukannya sok-sokan tegas melarang, tapi kita mah sebenarnya tujuannya baik supaya masyarakat ini tidak menyebarkan klaster-klaster baru ke kampung halamannya. Kan gak lucu orang kampung yang biasanya batuk pilek tiba-tiba jadi COVID-19. Betul. Salah satunya mungkin itulah Pak ya. Yang dikhawatirkan ada dari zona merah ke zona hijau. Oh itu khawatirannya dari wilayah yang memang dari zona merah. Kan kita kadang-kadang kita tidak tahu kondisinya kita itu sudah kontak langsung dengan pasien COVID atau tidak. Kadang-kadang kan tiba-tiba kita pulang ke kampung, kita ngumpul dengan teman-teman di kampung, keluarga, kan kita juga khawatir kita jadi klaster baru nanti di kampung. Gak lucu juga kan tiba-tiba satu kampung jadi zona merah. Itu yang dikhawatirkan. Begitu kita fokus ke pencegahan COVID dan kelancaran berlalu lintas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat secara humanis untuk memberikan informasi mengenai larangan mudik tahun 2021. Nah kalau untuk kembali lagi ke kecelakaan lalu lintas, kalau untuk di Kabupaten Bogor itu angka kecelakaan lalu lintas kan tadi menurut Pak Angga ini fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau kita bandingkan angkanya dari 2019, 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kenaikan di tahun 2020 itu tahun dari mulai Januari sampai Desember itu sekitar 119 kejadian yang meninggal ya, ulangi 199 yang 119 orang meninggal dunia karena kecelakaan di Kabupaten Bogor. Bayangin, 119 orang berarti kalau kita bagi 365 hari, Ya. itu sekitar 3 hari sekali ada 1 orang meninggal karena kecelakaan. Pak. Ya, betul. Satu bulan itu sekitar 9-10 orang. 1 bulan 9 sampai 10 orang meninggal. Nah, buat teman-teman di sini, kecelakaan itu merupakan salah satu pembunuh nomor 1 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Makanya tetap kita harus jangan terburu-buru Pak ya, mungkin punya tips Pak biar orang-orang ini nggak menjadi korban kecelakaan. Ya, tipsnya yaitu kita harus yang pertama sebelum melaksanakan menggunakan kendaraan harus menyiapkan dulu kondisi tubuh ya, harus fit. Yang kedua lengkapi surat-suratnya. Yang ketiga apabila menggunakan R2 wajib menggunakan helm. Ya, untuk R4 menggunakan safety belt seperti itu. Ya intinya mah langkah-langkahnya tetap harus ya Pak, kondisi tubuh kita harus kenal, kita tuh sedang baik-baik saja atau tidak, atau kita dalam keadaan sudah mengkonsumsi obat atau tidak, kan nggak lucu juga kan. Sekarang tuh banyak orang kecelakaan lalu lintas gara-gara tidur sesaat Pak biasanya. Lagi anak bawa motor, Olah, ngantuk. tiba-tiba ada di pinggir aja, ada di got. Ya, yang penting tidak terlalu oleh minuman alkohol seperti di bawah sadar. Nah intinya mah harus dalam keadaan fit, dalam keadaan sadar, kemudian kendaraannya juga harus dalam keadaan kendaraan yang sehat. Yang laik jalan. Ya kan kadang-kadang kita suka sok-sokan minjem Pak ke teman, kadang kan kita nggak tahu di kondisi motornya, mobilnya teman tuh kayak gimana. Kadang-kadang kan remnya apakah bagus, apakah dalam, apakah memang belum. Makanya tetap harus hati-hati ya Pak ya. Harus benar-benar dicek layak kendaraan. Nah Pak, selain daripada kecelakaan lalu lintas yang emang menimbul di antara motor sama mobil, kan sekarang lagi viral atau banyak orang yang memang lagi diomongin itu tentang anak-anak nih Pak dalam bulan Ramadan ini ngabuburit lah, ngabuburit tapi mereka itu dengan cara nyetopin ini Pak, nyetopin truk. Kalau kata orang dulu mah nge-BM Pak disebutnya, nge-BM atau ngompreng lah. Dia naik truk ke sana, turun lagi, naik truk ke sini lagi, balik lagi Pak. Ya itu untuk hal tersebut, untuk itu kepolisian sudah berupaya
setelah melakukan patroli di tempat-tempat yang kumpul-kumpul anak remaja yang dikhawatirkan untuk naik truk. Nah, itu sangat berbahaya. Untuk itu saya mengimbau kepada orang tua yang mempunyai anak yang masih remaja agar lebih memperhatikan anak-anaknya, hindari pergaulan dengan teman-temannya yang mengajak untuk naik truk, karena hal tersebut bisa berbahaya. Agar lebih selanjutnya memberikan edukasi dan pemahaman serta selalu mengawasi pada ini. Oh, intinya tetap harus memberikan mengedukasi, mengingatkan, dan mengawasi gitu. Karena 3 hal itu penting, karena kan kita jadi orang tua sekarang jangan terlalu sibuk untuk mencari uang untuk anak, sedangkan anaknya dicuekin gitu. Kan karena gini Pak, kalau zaman dulu tuh namanya kecelakaan lalu lintas, kalau motor ketemu mobil, kecelakaan yang disalahin mobil. Mobil. Kalau pejalan kaki dengan motor yang disalahin selalu motor. Nah, sebenarnya kecelakaan lalu lintas sendiri untuk tindak pidananya Pak, bener nggak sih Pak? Dengan kalau motor ketemu mobil jadi mobil yang salah gitu. Ya juga apabila motor yang nyalip dari kiri atau motor untuk di jalur yang salah, itu tetap yang menjadi tersangka yaitu yang dua. Jadi intinya kalau memang kita berkendara, kita dengan istri misalnya, berarti kita tidak ada hubungan antara suami istri, tapi hubungannya adalah si pengemudi dan si pengendara, pengemudi dan penumpang. Berarti kalau memang misalkan kita kasusnya misalkan seorang suami kecelakaan lalu lintas karena kesalahan kita kemudian menyebabkan istri kita meninggal dunia, kita bisa jadi tersangka. Bisa jadi tersangka. Tuh bayangin tuh, kan nggak lucu. Udah sama istri kita meninggal, kita dijadiin tersangka karena kita nggak hati-hati. Karena dalam berkendara tidak ada hubungan suami istri, adanya adalah pengemudi dan penumpang. Tidak ada pacar atau apa. Tidak ada pacaran. Tetap Anda itu seperti supir lah ya. Jadi bapak-bapak yang memang suka bawa kendaraan, motor, mobil, lagi bonceng anak istrinya, bapak itu supir Pak. Jadi harus hati-hati. Intinya tetaplah Pak ya, kecelakaan mah harus hati-hati. Nah Pak, sosialisasi atau langkah-langkah yang memang dibuat oleh Satlantas Polres Bogor dalam sosialisasi dari operasi keselamatan ini, apa aja Pak langkah-langkah yang memang sudah kita lakukan itu? Untuk sosialisasi dalam hal operasi keselamatan, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor yaitu sosialisasi secara masif terus-menerus tentang mengenai larangan mudik tersebut, secara humanis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang kedua, selalu melakukan edukasi mengenai protokol kesehatan, karena kadang kita masyarakat lupa tentang berkerumun atau tidak menggunakan masker. Begitu kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Yang kedua, kita melaksanakan pembagi-bagi masker di setiap persimpangan untuk agar lebih tertib dalam menggunakan masker. Yang kedua, terus pelaksanaan swab antigen gratis kita laksanakan kayak seperti Sabtu Minggu di puncak itu pemeriksaan, tetap antigen gratis kita ada. Yang selanjutnya melaksanakan baksos pun kita melakukan bakti sosial kepada masyarakat. Oh berarti sebenarnya sudah banyak langkahnya Pak ya, selain daripada sosialisasi melalui sosial media sekarang digiatkan secara masif melalui sosial media maupun secara langsung melalui banner mungkin ya, banner, pamflet atau stiker-stiker yang mungkin ditempel-tempelin. Itu ada juga langkah-langkahnya seperti baksos dan rapid antigen gratis. Nah, di mana Pak lokasinya Pak? Di lokasinya di setiap penyekatan itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau rapid antigen gratis silahkan datang ke pos-pos pelayanan dan pos-pos penyekatan dari Polres Bogor misalnya Pak yang tadi sudah disebutkan di Cilengsi, Gunung Putri, Parung Panjang, Jasinga, Cigombong, Cibinong dan Puncak. Silakan kalau misalkan mau rapid antigen. Ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk masyarakat supaya memang kita itu terhindar dari korban kecelakaan maupun terhindar dari positif COVID-19 yang mau disampaikan? Yang pertama, kita harus memberikan edukasi dan meningkatkan ketertiban dan kepatuhan serta kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Terus selalu meningkatkan kepatuhan dan ketertiban dalam pelaksanaan protokol kesehatan, memberikan pemahaman tentang larangan mudik. Oh jadi sebenarnya intinya pesan yang memang mau disampaikan
sekarang ini wayahna Ya. ulah waka mudik, wayahna protokol kesehatan harus tetap dipertahankan, dan wayahna sebelum berkendara kita harus benar-benar mengenal kondisi tubuh kita dan kondisi kendaraan supaya kita terhindar dari kecelakaan. Ada tips nggak Pak buat terhindar dari kecelakaan selain kita pakai helm, kita pakai sabuk pengaman? Ada nggak Pak tips biar orang-orang nih kan biasanya kalau di jalan tuh sok buru-buru gitu. Kenapa kalau orang teh kalau ngeliat teh cepat-cepat lah buru-buru, kenapa? Mungkin yang kita lihat mungkin mereka sedang mengejar waktu, sehingga untuk itu saya menghimbau untuk pengendara yang aktivitasnya menggunakan kendaraan agar lebih prefer waktu. Apabila kita harus sampai jam 7, berarti kita jam berapa nih harus berangkat dari rumah, berarti agar tidak terburu-buru seperti itu. Oh, jadi intinya kalau memang kita supaya tidak terburu-buru, karena memang penyebab kecelakaan lalu lintas ini sebenarnya terburu-buru. Terburu-buru ini perbuatan setan. Kalian ini kalau misalkan suka buru-buru, ini adalah perbuatan setan. Ingat, perbuatan setan. Jangan buru-buru, harus lama-lama, harus santai. Intinya santai Pak ya. Santai, kita harus mengatur waktu, prepare waktu. Kalau kita masuk kerja jam 7, rumah kita misalkan jaraknya 30 kilo, berarti berangkat harus jam 6. Kalau rumah kita jaraknya 60 kilo, berarti kita harus berangkatnya jam 5. Kalau jaraknya 50 kilo, wayahnya berarti sholat subuh di jalan. Tapi jangan di jalan, kalau sholat subuh di pinggir ya. Kalau di tengah jalan nanti ketabrak. Rata-rata karena kecelakaan karena menyalip. Apa yang menyalip truk besar, itu rata-rata begitu. Oh, faktor-faktor kecelakaan tuh mayoritasnya biasanya keburu-buru, nyalip ke kanan atau ke kiri, akhirnya nggak kesalip, senggolan, ataupun masuk ke wilayah orang yang memang dari arah berlawanan ada kendaraan. Kalau kita berbicara tentang angka kematian Pak, untuk di 2021 angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Angka kematian untuk sampai dengan Maret yang sudah kami rekap itu ada 29. 29 sampai Maret. Berarti kalau kita bagi selama 3 bulan, satu bulan 10 orang. Kurang lebih. Bayangin. 3 hari sekali satu orang menjadi korban kecelakaan. Jangan sampai keluarga kita, diri kita, ataupun orang-orang di sekitar kita jadi korban kecelakaan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak informasi tentang operasi keselamatannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan dari kecelakaan maupun dari virus 19. Mungkin sekian buat teman-teman, buat penonton semua podcast Si Tegar. Itulah informasi sedikit tentang operasi keselamatan dan tujuan maupun target-target daripada operasi keselamatan. Tetap terus saksikan podcast Si Tegar. Jangan lupa share video ini, like dan subscribe channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.